Mosi ini merupakan mosi value judgment, sehingga yang harus memenangkan debat adalah yang bisa membuktikan mengapa secara prinsip hal ini dapat justifikasi dan mengapa dunia tersebut lebih baik untuk dipilih. 3 karakterisasi penting dalam debat ini. Pertama adalah gerakan sosial. Gerakan sosial adalah sebuah gerakan atau aliansi yang dilakukan oleh masyarakat sosial yang tergabung dalam suatu komunitas tertentu yang memiliki spesifik isu yang menjadi objektif dari gerakan tersebut. Contoh pada gerakan sosial feminis misalnya yang bergerak pada isu kesetaraan gender, maupun gerakan sosial lingkungan yang berfokus pada isu perubahan iklim misalnya. 2, gerakan sosial yang baru dibentuk juga biasanya berfokus pada situasi yang paling urgent yang sedang terjadi dan yang paling dibutuhkan untuk diselesaikan oleh negara yang bersangkutan, sehingga ini sifatnya sangat situasional. Keyword kedua, ketimpangan kelas ekonomi. Ada 3 poin penting. 1, ini merupakan kondisi yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan minimnya aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau kesejahteraan atau welfare di negara tersebut. 2, distribusi ekonomi yang tidak merata cenderung terjadi di negara berkembang, termasuk pembangunan infrastruktur yang biasanya tersentralisir di berbagai daerah-daerah tertentu dan juga meninggalkan daerah-daerah lain misalnya. Atau yang ketiga, daya beli masyarakat yang juga cukup minim, akan tetapi adanya hasrat konsumtif masyarakat di negara-negara berkembang yang juga konsumtif dan juga hedonistik dan cenderung tinggi pada akhirnya. 3, keyword diskriminasi berbasis identitas. Ada 2 poin penting. Pertama, ini merupakan upaya diferensiasi yang dilakukan oleh sekelompok individu atau kolektif masyarakat, biasanya ditandai dengan interpretasi superioritas yang dimilikinya. Misal, jumlah penganut agama mereka yang lebih banyak, ras mereka yang lebih dominan di negara tersebut, atau suku yang cenderung tersebar di berbagai daerah, atau bahkan perbedaan warna kulit yang sangat mencolok yang semakin membedakan satu individu dengan individu lainnya. Atau bahkan di tahap yang paling ekstrim, mengenai banyaknya kapital yang kamu miliki juga bisa mendiferensiasikan kamu di masyarakat, termasuk narasi gender bahwa pria lebih produktif dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang misalnya dibanding perempuan, sebab perempuan dianggap lebih inferior dalam secara kemampuan dan juga daya tahan bekerja misalnya. Ada beberapa karakteristik negara berkembang. 1, mereka memiliki angka harapan hidup yang rendah. 2, cenderung konsumtif dan juga hedonis. 3, tingkat pendapatan hidup mereka dan juga GDP yang juga tidak begitu tinggi. 4, sangat beresiko hancur akibat kegagalan akomodasi ekonomi. Ini bisa dilihat dari bagaimana negara-negara yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman mereka kepada negara-negara luar misalnya ketika mereka melakukan hubungan kerjasama. Atau yang terakhir, masalah kesejahteraan hidup yang berkaitan dengan sandang papan pangan merupakan menjadi masalah yang prioritas untuk dapat dipenuhi. Tujuan saya dalam debat ini simple, yaitu adalah saya ingin membuktikan kepada Anda mengapa gerakan sosial di status quo yang seharusnya berfokus pada isu ketimpangan kelas ekonomi untuk mencapai aksesibilitas yang lebih signifikan, termasuk secara langsung memberikan efek domino atas isu diskriminasi. Mari masuk dalam argumentasi saya yang pertama. 1, mengapa pilihan gerakan sosial untuk lebih fokus pada isu ketimpangan ekonomi dapat justifikasi secara prinsip. Layer pertama, mari kita berbicara tentang prinsip kontrak sosial. Sadari Dewan Juri, ada 2 konsep dalam kontrak sosial terkait dengan pembentukan hak. Pertama, warga negara itu setuju untuk mengurangi kebebasan individu mereka dengan imbalan keuntungan kolektif yang diberikan oleh negara. Akibatnya, mereka cenderung menyerahkan beberapa hak sebagai ganti perlindungan, atau yang kedua, warga negara secara kolektif menyetujui hak apa yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh orang-orang di daerah tersebut. Artinya hak itu spesifik secara budaya dan dapat bervariasi. Apa contoh dari pelaksanaan kontrak sosial ini? Sadari bahwa batu bara di Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang devisa negara tertinggi di Indonesia. Tapi kami rasa tingkat disparitas antara masyarakat kelas menengah atas dan juga kelas menengah bawah di Kalimantan Timur juga cukup tinggi pada akhirnya. Walaupun ini benar membuktikan bahwa memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada negara, tapi kami rasa penanganan terkait dengan ketimpangan kelas ekonomi di wilayah Kalimantan Timur sebagai penyumbang batu bara misalnya juga tidak begitu komprehensif pada akhirnya. Sehingga prinsip ini masih dapat diperhitungkan di debat ini. Kedua, prinsip manfaat. Prinsip manfaat berbicara tentang apakah penerimaan pajak misalnya dari masyarakat itu bermanfaat secara keseluruhan atau tidak, dan juga ini berbicara tentang mengukur cost and benefit dari pajak, dan pada akhirnya cost usaha pengumpulan pajak lebih besar daripada benefitnya, maka pada akhirnya juga kita bisa saja tidak usah memungut pajak misalnya. Bagaimana visualisasi dari prinsip manfaat ini? Sadari bahwa pemerintah itu memiliki program-program legislasi nasional seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ternyata juga memakan anggaran APBN misalnya, yang juga didanai oleh berbagai dana dari daerah-daerah lain juga pada akhirnya. Sehingga kami rasa prinsip manfaat ini tidak akan terpenuhi di kasus di mana kita tidak lagi berfokus pada isu ketimpangan sosial ekonomi ataupun ketimpangan kelas ekonomi di masyarakat. Disclaimer, di debat ini kita harus memilih, sehingga sebenarnya di kedua isu sama-sama penting untuk diprotek. Tetapi siapa yang bisa menunjukkan manifestasinya akan lebih besar dan ini relevan dengan kepentingan di negara berkembang, maka dia harus menang.
Layer pertama, mari kita berbicara tentang prinsip negara berkembang. Sadari bahwa sebagai negara berkembang, tantangan terbesar Anda adalah untuk menjamin hajat hidup orang banyak dapat terpenuhi. Pemerintah di negara berkembang juga sangat mengejar kemajuan ekonomi dalam berbagai bidang, seperti membuka akses investasi atau penanaman modal, kerjasama ekonomi secara bilateral dengan negara lain, atau yang paling kekinian adalah adanya bergabung negara-negara berkembang dalam konfederasi dunia seperti G20, misalnya sebagai akses negara-negara berkembang untuk mengakselerasi pasar ekonomi mereka, tak terkecuali Indonesia. Dalam kasus dunia seperti ini sangat dibutuhkan insentif dari non-aktor government untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk mengakomodasi masyarakat, di mana non-government actor yang dimaksud di sini adalah salah satunya gerakan sosial yang sudah ada di status quo atau bahkan gerakan sosial yang baru muncul untuk didorong mengambil isu ini sebagai fokus mereka. Kami percaya bahwa gerakan sosial yang berfokus pada isu diskriminasi identitas walaupun penting tetapi tidak relevan dengan memenuhi interest dari negara berkembang. Mengapa? A. Isu diskriminasi akan selalu ada, bukan hanya di negara berkembang, melainkan juga di negara maju. Sebab isu ini sangat subjektif dan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat, sehingga walaupun benar manifestasinya adalah memberikan penghargaan kepada setiap individu terkait identitas mereka, tapi kami rasa needs atau kebutuhan ini masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat di negara berkembang. B. Isu diskriminasi identitas ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat dinamis. Integrasi pun sebenarnya dapat terjadi di sisi oposisi secara insidental dan membuka hati masyarakat. Contoh bagaimana atlet-atlet Indonesia yang datang dari berbagai ras, tetapi masyarakat Indonesia satu suara untuk mendukung mereka terlepas dari perbedaan identitas mereka. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa setidak-tidaknya walaupun gerakan sosial tidak begitu fokus pada isu diskriminasi identitas, tapi setidaknya masyarakat progresif di negara-negara berkembang masih tetap ada dan juga eksis. Dan signifikansinya untuk meningkatkan penghargaan di masyarakat masih cukup mungkin untuk dilakukan. Layer kedua, isu ketimpangan kelas ekonomi lebih urgent untuk diselesaikan karena dua hal. Isu ketimpangan ekonomi merupakan isu yang perlu diawasi oleh non-government actor sebagai kontrol sosial pemerintah untuk mengimbangi segala kebijakan yang sudah mereka buat. Sadari bahwa dalam hal ketimpangan ekonomi dapat terjadi akibat beberapa hal. Pertama, intervensi pemerintah yang sangat gagal, misal contoh adanya penerapan kuota impor yang sangat tinggi, yang impor barang-barang mewah, yang juga menaikkan tingkat pride dari masyarakat yang ada di negara berkembang yang dapat mengakses tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan ataupun diferensiasi baru di sisi oposisi pada akhirnya berupa diferensiasi berdasarkan kapital misalnya. Ini juga akan terjadi di sisi mereka. Sadari bahwa di negara berkembang, non-government actor bahkan oposisi sekalipun seharus menjadi pihak yang sangat sensitif terhadap pemerintah. Mengapa demikian? Sebagai negara berkembang, Anda juga akan lack of control terhadap pemerintahan Anda. Ini kenapa terjadi korupsi segala macam bansos misalnya, ataupun korupsi-korupsi di tengah bencana alam misalnya. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa non-government actor itu punya hak pada akhirnya untuk bisa masuk kepada pemerintahan tersebut untuk mengawasi negara Anda, mengawasi pemerintahan Anda tersebut pada akhirnya. Sehingga kami merasa manifestasinya akan lebih besar dibandingkan di sisi oposisi. Untuk itu, vote untuk tim pemerintah. Terima kasih.